Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih ingat dengan catatan si Roy? Kali ini masih tentang rumah Depok. Iya, rumah yang masih ada kaitannya dengan catatan si Roy. Setelah aku pindah dari kontrakan rumah Depok, aku di WhatsApp oleh Mama Linda. Aku kurang tahu nama aslinya siapa. Tapi, karena nama anaknya Linda, akhirnya kami biasa memanggil dia Mama Linda atau Teteh. Jadi, gini kurang lebih percakapan WhatsApp kami. Mama Kimi, saya boleh nanya sesuatu nggak? Iya, ada apa Bu? Mama Kimi selama ngontrak di Depok pernah diganggu apa gitu? Oh iya Bu, diganggu kuntilanak di depan lemari. Lemari hitam di ruang tengah. Iya, kenapa emangnya Bu? Teteh pun mulai bercerita. Katanya, gak lama aku pindah, ada pasangan suami istri teman Teteh yang sedang mencari kontrakan. Teteh pun mengantarkan temannya ke kontrakan bekas aku. Ketemulah mereka sama pemilik kontrakan. Singkatnya, mereka berempat, Teteh, pasangan suami istri, dan bapak pemilik kontrakan masuk ke dalam rumah itu. Di sore hari, saat pasangan suami istri itu sedang melihat-lihat kontrakan, si istri suka sama rumahnya. Tetapi saat bapak pemilik kontrakan itu menanyakan bagaimana, apa jadi ngontrak, si suami bilang kalau nanti akan dikabarkan lagi karena mau diskusi dulu dengan istri. Selesai dari kontrakan, temannya itu pun mampir dulu di rumahnya Teteh. Suami istri itu pun diskusi. Si istri setuju ngontrak di rumah itu. Tapi suaminya gak setuju. Karena tadi di kontrakan itu, suaminya melihat dengan jelas ada perempuan memakai baju putih lusuh duduk di atas lemari di ruang tengah, sambil menggendong sesuatu yang terlihat seperti bayi, dengan posisi kaki yang mengayun-ngayun. Akhirnya mereka gak jadi ngontrak di situ. Aku juga pernah dihubungi oleh salah satu keluarga di sana melalui DM Instagram. Panggil saja Mbak El. Dia menanyakan tentang pengalamanku di kontrakan Depok. Dia sempat mendengar catatan si Roy di Do You See What I See dan menonton di channel YouTube Raditya Dika. Dan setelah aku bercerita, El pun bilang kalau setelah aku ngontrak di sana, sempat ada beberapa keluarga juga yang ngontrak di sana. Pertama, mereka ngontrak baru beberapa bulan. Tiba-tiba pindahan gitu aja buru-buru, kayak ketakutan gitu. Terus ada juga yang kontrak di sana, punya 1 orang anak. Katanya, anaknya sering nangis mulu. Dan anaknya bilang, lihat kuntilanak di ruang tengah. Terus El juga bercerita kalau di sana memang agak-agak seram. Karena ada makam keluarga juga kan. El ada kontrakan juga di daerah situ. Katanya, yang ngontrak di tempat dia juga pernah melihat kuntilanak di sana. Malah pernah ke foto saat iseng foto-foto di dalam rumah. 2021. Tiba-tiba El DM aku lagi di IG. Begini DM-nya. 19 Juni 2021 jam 22.39. Mama Kimi. 22 Juni 2021 jam 16.48. Aku pun membalas. Iya Mbak El, ada apa? Mbak El pun langsung membalas.
Iya, jadi gini. Kan sekarang kontrakan di Bang Dewe yang nempatin anaknya, si Dila. Semenjak tinggal di situ, anaknya yang 8 bulan nangis terus tengah malam, Mam. Kasian deh. Udah beberapa kali datengin Ustadz minta air. Bertahan cuma 2 sampai 3 hari. Gak nangis, abis itu nangis lagi. Apa itu penunggu gangguin terus kali ya? Masih betah aja Mbak Kunkun di situ. Kasian si Dila. Anaknya setiap tengah malam selalu nangis kejer terus. Aku cuma berbagi cerita aja sih, Mama Kimi. Setiap ngontrak di situ nggak ada yang bertahan lama. Cuma karena kosong mulu, jadi anaknya Bang Dewe deh yang nempatin. Terus aku pun bertanya, Mbak El, lemari hitam bekas aku masih ada nggak di sana? Mbak El pun membalas, masih ada kok lemarinya dan dipakai juga sama Bang Dewe. Sayang-sayang kata dia, masih bagus. Kira-kira itu inti dari DM-nya. Setelah itu, selang beberapa minggu, Dilah pun DM aku. Dilah adalah anak pemilik kontrakan itu. 31 Juli 2021, jam 22.23. Assalamualaikum, Mama Kimi, ini aku Dilah, anaknya Bang Dewe yang Mama Kimi pernah ngontrak. Dilah mau sharing boleh nggak? Ada hal penting yang mau Dilah ceritain. 1 Agustus 2021, jam 11.12. Mama Kimi, dulu anaknya Mama Kimi diganggu ya di kontrakan. Sekarang Dilah tinggal di kontrakan ini. Semenjak tinggal di sini, anak yang kedua nangis terus. Nangisnya kalau tidur doang. Tidur siang dan tidur malam. Kejer gitu nangisnya. Cuma pengen tahu, emang bener ya, di sini banyak makhluknya. Sedih banget anaknya nangis mulu malam-malam. 3 Agustus 2021, jam 7.17. Aku pun membalas DM Dila. Hai Dila, maaf aku baru buka DM. Iya, waktu aku tinggal di situ, banyak banget gangguan. Tapi bertahan karena harganya termasuk murah untuk kontrakan sebesar itu. Dan Sultan yang sering diganggu. Waktu bisa merangkak, tiap jam 2 malam. Diganggu gitu. Tahu-tahu Sultan lagi di ruang tengah ketawa-ketawa sambil menghadap atas lemari. Padahal kondisi ruang tengah lampunya gelap. Makanya kami biasanya tidur di ruang depan. Dan ruang tengah gak pernah ditempati. Udah pernah nyoba manggil Habib waktu itu. Kita sholat bareng juga di ruang tengah. Pas sholat bareng Habibnya, kuntilanaknya terbang dari atas lemari ke arah makam samping rumah. Terus besoknya udah balik lagi. Tapi kan kamu orang situ asli dan dari keluarga di situ juga. Pasti gak diganggu yang ekstrim banget lah. Kalau anak nangis, kayaknya wajar deh. Karena anak kecil kan bisa lihat mereka. Dilah pun membalas DM-ku. Oh iya, bener berarti. Soalnya katanya cewek yang ganggu. Berarti kuntilanaknya ya? Iya, kayaknya dia gak mau dipindahin ya Mama Kimi. Soalnya Dilah udah beberapa kali minta air ke kiai atau ustadz. Tetep aja si Dede tengah malam nangis. Nangisnya gak berhenti-berhenti. Maunya digendong, ditaruh di kasur, kejer lagi nangisnya. Oh, dia ada di ruang tengah ya? Dilah tidur setiap hari di ruang tengah. Aduh, bingung pengen pindah atau bertahan di sini. Capek Dilah setiap malam begadang. Gak tega aja Dilah.
Kasian sama anak nangis terus. Dia nggak nyaman pasti. Dila juga kemarin udah hubungi orang yang bisa ngusir gituan. Tapi orangnya lagi sakit. Dila nggak selalu ada suami loh di rumah. Suami jarang pulang karena kerjaan jauh. Jadi Dila tiap malam sendirian gendong-gendong. Takut, tapi dilawan aja. Makanya Dila minta ke Cing Lucy nama IG-nya Mama Kimi apa sih? Pengen tahu di sini sehoror apa. Kalau kuntinya rese, jahil, mau pindah aja ah. Tapi kalau sekedar singgah doang di rumah ini, ya Dila tetap bertahan. Walau nggak tega sebenarnya, anak nangis terus. Dari gendut banget sampai abis badannya kurus banget karena nangis mulu. Nggak mau makan. Itu kira-kira isi DM-nya Dila. Tapi dia tetap bertahan di rumah itu. Karena dia kan si pemilik rumah. Jadi aku support untuk jangan mau kalah sama penunggu situ. Oh ya, ada satu lagi. Tapi bukan soal kontrakan Depok. Masih di lingkungan yang sama. Ini dialami si teteh warkop yang aku ceritakan tadi di awal. Jadi, di sebelah kontrakan Depok itu ada makam keluarga. Terus di sebelahnya makam ada sebuah kosan lantai 4. Kosnya itu saling berhadapan, berlantai 4 dan di tengah-tengahnya dijadikan parkiran motor untuk anak kos. Jadi kos itu posisinya membelakangi makam. Si Teteh kan punya warkop di deket-deket situ. Teteh punya 2 karyawan warkop saat itu. Si Teteh mempunyai 2 orang anak. Yang satu perempuan sekitar kelas 5 atau 6 SD, namanya Linda. Sedangkan yang kedua, anak laki-laki. Aku lupa namanya. Baru usia 8 atau 11 bulan. Warkop Teteh lumayan rame setiap sore hari. Biasa, anak-anak kos makan sore atau sekedar nongkrong-nongkrong. Kebetulan warkop si Teteh juga menyediakan nasi dan beberapa macam lauk. Beberapa hari warkopnya benar-benar rame banget di waktu sore. Akhirnya si Teteh yang berjaga di warkop dengan 1 karyawannya. Sedangkan 1 karyawannya lagi disuruh untuk menjaga kedua anaknya Teteh. Karena anak yang kedua selalu rewel, akhirnya sama karyawannya diajak jalan-jalan di sekitaran rumah. Dan karyawan Teteh sering bawa kedua anaknya Teteh jalan-jalan di halaman kos 4 lantai itu. Sampai maghrib. Sekitar 3 hari atau lebih, anak Teteh sering diajak ke halaman kos 4 lantai itu. Anak si Teteh yang kedua, setiap malam hari sering demam dan rewel. Tetapi di pagi harinya demam turun dan gak rewel lagi. Setelah benar-benar udah gak rewel dan demam lagi, ternyata anak si Teteh mulai sering diajak main lagi di kos lantai 4 itu oleh karyawan Teteh. Dan sudah ketebak dong, anak Teteh mulai demam dan rewel lagi. Semalaman. Akhirnya pagi-pagi Teteh langsung bawa bayinya ke klinik. Ya seperti biasa, klinik kan biasanya kita daftar dulu dan lain-lain. Lalu menunggu giliran. Saat sedang menunggu giliran, sambil menggendong anaknya yang nomor 2, tiba-tiba anaknya menghembuskan nafas terakhirnya di gendongan si Teteh. Iya, anaknya Teteh meninggal sebelum diperiksa dokter di klinik. Singkat cerita, anaknya Teteh pun dimakamkan. Tapi sebelum itu, katanya saat dimandikan, bagian belakang tubuh si bayi berwarna gosong seperti terbakar. Padahal semasa hidup gak kenapa-kenapa punggungnya. Setelah ditanyakan sama Pak Kiai di kampungnya, katanya
anak si Teteh meninggal karena diambil sama sosok yang ada di kos 4 lantai itu. Si Teteh pun terpukul, sedih, dan stres karena anaknya meninggal tidak wajar. Akhirnya Pak Kiai memberikan air untuk si Teteh biar lebih tenang dan gak stres. Sekarang si Teteh sudah tidak tinggal di sana lagi. Karena semenjak Teteh bercerai dengan suaminya, warkopnya pun dijual dan Teteh tinggal di Kuningan bersama anak perempuannya.